Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Mbak Lias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Saat. Ya pemirsa, saya mau tanya, berapa kali sehari Anda sikat gigi? Ada yang mungkin 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin bisa lebih. Harapannya apa sih? Pasti setiap dari kita ingin memiliki bau napas yang wangi dan segar seperti itu. Meskipun sekarang kita masih banyak pakai masker ya, tapi pasti ingin memiliki bau napas yang wangi dan juga segar. Tapi seberapa banyak kita udah sikat gigi, obat kumur dan lain sebagainya, kok masih bau naga? Masalahnya di mana dan bagaimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu efektif tangani bau mulut. Ngomong-ngomong tentang mulut, mulut ini kan tempat kita ngomong, berbicara, keluarnya ucapan. Nah, ternyata dari dunia psikologi, ucapan itu berpengaruh besar loh pada mental atau kondisi psikologis seseorang. Nah, dahsyatnya ucapan ini bisa memengaruhi baik yang ke positif maupun yang negatif. Nah, kita akan membahas lebih dahulu nih fun fact dahsyatnya ucapan. Kita lihat yang pertama pemirsa, pengaruhi self esteem seseorang. Gini, orang itu kan kita perlu yang namanya refleksi. Kita ini seperti apa sih sejauh ini di umur kita yang mungkin sekarang 20 something atau 30 something, kita udah mulai berpikir, oh aku tuh yang seperti apa sih pribadinya, apa yang harus aku kembangkan, apa yang harus aku kurangi segala macam. Kita harus melihat sisi positif dalam diri kita gitu. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita mendapatkan feedback yang kita butuhkan, terkadang kan feedback itu ya bisa subjektif, bisa objektif. Nah, ketika orang memberikan feedback yang positif, tentu ini akan membuat self esteem kita atau harga diri kita menjadi naik. Ini akan berbeda cerita ketika feedbacknya ini yang diberikan negatif. Meskipun ada sisi negatifnya, tapi bagaimana cara menyampaikan ini menjadi sangat penting ya. Ketika feedbacknya negatif, tentu self esteem atau harga diri seseorang ini bisa menurun. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Dapat beri label diri seseorang. Gini, kalau Anda punya anak-anak gitu ya, dan anak-anak Anda ini kayak, aduh sedikit-sedikit ngelakuin ini, sedikit-sedikit ngelakuin ini. Terus Anda bilang gini, kamu itu loh kak anak nakal gitu. Atau kayak di sekolah, ada gurunya, kamu ya Andre ya, kamu ini anak nakal. Secara tidak langsung, meskipun hanya satu ya kesalahan kecil gitu ya, akhirnya karena yang dipikirannya adalah, oh aku anak nakal ya, aku anak nakal ya, maka otomatis si anak ini akan berpikir bahwa dia nakal dan akan berkelakuan nakal. Jadi penting banget bagi kita untuk memberikan kata-kata yang positif kepada anak supaya tidak memberikan hal-hal yang negatif ujung-ujungnya gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Dapat beri sugesti ke orang lain. Nah, ini juga menjadi sangat penting ketika kita ngomongin sugesti ya. Gini, semisal nih kita belum pernah ketemu sama seseorang, kita lagi mau meet up sama seseorang, entah itu klien atau calon karyawan baru mungkin ya, atau siapa lagi tim kita kerja gitu. Nah, ada si A bilang, ini orangnya agak jutek loh, agak judes gitu ya. Nah, pas kita ketemu, oh iya ya orang ini jutek judes ya, tapi pas ketemu aku kok dia orangnya ramah ya, apa dia lagi gimana. Nah, ini juga menjadi sangat penting karena ini berkaitan dengan sugesti kita ke seseorang. Jadi ucapan itu menjadi sangat penting dan bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Oke, kita lanjut poin selanjutnya. Bisa ubah perilaku diri sendiri menjadi lebih positif. Gini, kalau kita berbicara tentang afirmasi, kita tahu ya afirmasi adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk membuat diri kita lebih termotivasi. Nah, ini juga berkaitan penting dengan ketika kita mencoba memotivasi diri kita memberikan afirmasi positif sehingga bisa mengubah perilaku diri kita menjadi yang lebih baik, lebih positif ke depannya. Jadi, jangan macam-macam dengan ucapan diri kita sendiri ya. Kalau kita pikir, aduh kita ini orangnya kurang terus, kita ini nggak bisa berkembang. Jangan seperti itu, karena ini bisa berpengaruh buruk ke dalam diri kita. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Pentingnya berucap dengan empati. Ini yang sering terjadi. Nah, ketika mungkin nih, ini momen-momen akhir tahun juga nih ya, momen akhir tahun, pas Natal, atau pas Lebaran gitu ya, ketika mungkin kita pas lagi pulang kampung, ketemu sama orang tua di rumah, ketemu sama keluarga besar, terus mereka akan tanya gini, mana gandengannya? Wah, udah punya gandengan nih, mana nih buah hatinya? Udah punya satu, adiknya kapan nih? Lah, it's never ending question. Itu adalah pertanyaan yang gak akan pernah berhenti. Atau gini, kok kamu sekarang gemukan sih?
kita nggak ngerti betapa berat effort yang sudah dia lakukan untuk diet, nggak makan ini itu segala macam. Percayalah, ada effort masing-masing yang dilakukan oleh setiap orang. Jadi kalau bisa kita jangan menjudge dengan ucapan-ucapan kita. Oke, itu tadi beberapa fun fact dahsyatnya ucapan, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah ngomongin dahsyatnya ucapan. Ucapan ini menjadi hal yang sangat penting karena ketika kita mengucapkan sesuatu yang positif, ini bisa memotivasi orang. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang negatif, bisa demotivasi orang. Jadi penting ya, hati-hati dengan ucapanmu karena ya mulutmu harimaumu. Nah, kalau bisa dari mulut kita mengeluarkan sesuatu yang baik atau diam. Nah, untuk membahas dahsyatnya ucapan, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mas Raihan SPSI, seorang penulis buku psikologi industri dan organisasi yang juga tengah menempuh pendidikan magister di bidang psikologi. Selamat pagi Mas Raihan, apa kabar? Pagi, Kak Matlias. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Semoga sehat selalu ya Kak Mas Raihan ya. Ya. Ya, oke. Mas Rehan, hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting nih. Kadangkala kita berpikir gini, alah cuman omongan biasa kan sama teman deket juga gitu ya. Tapi siapa tahu, siapa sangka di balik omongan itu yang kita pikir sepele, ternyata di belakang dia nangis bombay gara-gara ucapan kita. Jadi sepenting itu, sedahsyat itu dampak dari ucapan kita. Nah, kita akan bahas yang pertama nih, Mas Rehan. Katanya ucapan ini bisa memengaruhi self-esteem seseorang. Gimana nih, Mas? Iya, betul Kak Matlias. Jadi gini, kalau kita ngomongin tentang self esteem ya, itu kita akan bicara tentang seberapa sih kita merasa berharga gitu ya. Seberapa sih kita merasa bahwa diri kita memiliki value atau memiliki nilai untuk orang lain. Kalau kita ngomongin tentang dalam konteks perusahaan atau dalam konteks organisasi, maka kita juga ngomongin tentang seberapa seseorang itu merasa kompeten dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri? Itu biasanya kita akan mengambil penilaian dari orang lain, berupa misalkan feedback atau komentar orang lain atau ucapan orang lain gitu ya. Contohnya gini, saya merasa bahwa diri saya baik. Kenapa? Karena banyak orang di sekitar saya yang bilang saya baik gitu. Maka semakin banyak feedback positif yang saya terima, itu akan menjadi satu bahan buat saya untuk menilai diri saya gitu. Kemudian apakah semua orang itu bisa menilai orang lain? Itu tentunya enggak, Kak Matlias. Jadi biasanya orang-orang yang terdekat dengan kita itu memiliki pengaruh yang lebih besar gitu. Atau dalam psikologi kita sebut dengan significant others gitu ya. Jadi significant others ini adalah orang-orang yang memiliki dampak terhadap hidup kita. Contohnya siapa? Pertama, keluarga. Nah, kalau kita ngomongin dalam konteks perusahaan, significant others-nya adalah atasan. Kenapa atasan? Karena atasan itu adalah orang yang setiap hari berkoordinasi dengan kita, orang yang juga mengevaluasi kinerja kita juga, gitu ya. Maka peran atasan ini sebetulnya penting banget untuk pengembangan self-esteem karyawan, gitu. Dan karena saya juga kerja di bidang rekrutmen ya, Kak Mathias, jadi beberapa kali saya menemukan kandidat atau pelamar yang dia ingin resign dari perusahaan sebelumnya karena atasannya itu tidak menghargai dirinya gitu, memberikan feedback yang negatif, atau memberikan feedback dengan cara yang kasar, memaki atau membentak gitu ya. Nah, ini akan menjadikan si karyawan tersebut merasa tidak dihargai atau merasa direndahkan gitu ya. Nah, yang nantinya si karyawan ini akan mencari tempat yang baru yang lebih bisa mengapresiasi kinerjanya dan dirinya seperti itu. Oke. Kebetulan juga ini sama halnya sekarang juga lagi viral banget ya, mungkin kalau kita ngomongin tentang platform media sosial yang seputar pekerjaan ya, HR world-nya gitu ya. Ternyata banyak ya, mostly the reasons why they're leaving the office karena bukan masalah gaji dan lain sebagainya, tapi antara personal relationship sama orang-orang, termasuk atasan gitu ya. Ini menjadi catatan penting untuk kita semuanya. Karena bagaimanapun kerja itu teamwork ya, kita saling bekerja sama. Oke, sangat luar biasa nih Mas Rehan. Yang kedua adalah ucapan ini bisa memberi label diri seseorang. Label diri seseorang ini maksudnya gimana nih Mas Rehan? Iya.
Kalau di psikologi ya, Hmm. kita ada yang namanya labeling atau Hmm. pemberian label Hmm. kepada orang lain gitu ya. Saya cerita sedikit gitu untuk dulu ada penelitian yang pernah dilakukan gitu oleh Robert Hmm. Rosenthal gitu ya. Jadi dia datang ke sebuah sekolah, kemudian dia membagi nih siswa-siswa ini kelompok yang fast learner dengan Hmm. kelompok yang slow learner gitu Hmm. ya. Kemudian diberikan kepada gurunya. Ini loh nama-nama yang fast learner, ini Hmm. loh yang slow learner itu siapa-siapa aja gitu. Nah, setahun kemudian dia datang lagi ke sekolah tersebut untuk melakukan pengetesan IQ Hmm. gitu. Ternyata setelah dites IQ-nya, kelompok yang fast learner atau yang cerdas ini memiliki IQ yang lebih tinggi 10 hingga 15 poin lebih tinggi dibandingkan yang kurang tadi. Hmm. Sampai sini nggak ada yang aneh ya. Ya. Nah, twist-nya adalah gini, ketika pertama kali si peneliti tersebut datang, sebetulnya dia memberikan nama itu secara random Hmm. gitu. Jadi dia sama sekali tidak melakukan pengecekan kecerdasan. Hmm. Jadi dia sengaja membuat si gurunya ini memberikan label kepada anak-anaknya. Ini yang Hmm. fast learner, ini yang slow learner gitu. Dan hasilnya ada setahun kemudian ketika dites IQ-nya secara betul ya, secara benar-benar, maka yang di dalam kelompok fast learner itu IQ-nya menjadi lebih tinggi dibandingkan yang slow learner gitu. Oh. Jadi ini artinya bahwa ucapan seseorang itu bisa memberikan label kepada orang lain, dan label ini yang kemudian bisa berdampak terhadap perilaku orang tersebut ke depannya gitu, Kak Marlias. Oh, bisa begitu ya? Padahal itu random aja dia ngomong fast learner sama slow learner ya. Wah, Iya, sangat itu luar dia dahsyatnya ucapan. dahsyat ya ucapan. Jadi benar-benar kita harus berhati-hati ya ketika kita labeling seseorang. Bisa berbahaya nih kalau labelingnya jelek. Oke, Mas Rehan, sangat luar biasa perbincangan kita pagi hari ini. Yang ketiga adalah ucapan ini dapat memberi sugesti ke orang lain. Nah, sugesti seperti apa sih, Mas Rehan? Ya, untuk sugesti sendiri itu memang bisa diberikan ya, lewat audio bisa atau lewat visual juga bisa. Nah, Hmm. bahkan satu ucapan itu bisa membuat kita menjadi suka atau Hmm. menjadi benci malah Hmm. dengan satu objek Hmm. atau orang lain atau sesuatu gitu ya. Saya kasih contoh gini, misalkan saya akan ketemu dengan Kak Marlias nih, Hmm. dan sebelumnya saya belum pernah ketemu dengan Hmm. Kak Marlias gitu Hmm. ya. Tapi ada teman saya yang bilang gini, Kak Marlias itu orangnya ramah loh. Oh, betul itu Nanti betul. begitu Itu betul. begitu saya ketemu dengan Kak Marlias, saya akan memandang Kak Marlias sebagai seorang yang ramah gitu. Nah. Tapi sebetulnya mungkin itu nggak belum tentu benar gitu. Ketika saya memandang Kak Marlias itu ternyata tidak ramah, Hmm. saya akan memunculkan alasan-alasan misalkan, ya mungkin Kak Marlias lagi capek hari ini, Hmm. atau mungkin Betul. lagi sakit hari ini gitu. Hmm. Jadi sebisa mungkin saya akan menyamakan Hmm. persepsi saya dengan informasi yang saya terima. Kalau di Hmm. dalam psikologi ini namanya paremasi effect gitu ya. Hmm. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena gini, saya nggak punya informasi apapun tentang Kak Marlias. Jadi informasi yang saya gunakan dan yang saya andalkan itu adalah informasi dari teman saya ini. Hmm. Nah, kemudian gimana sih caranya kita untuk meminimalisir agar kita tidak terlalu tersugesti gitu ya? Hmm. Salah satu caranya adalah dengan mencari sumber informasi Hmm. lain Hmm. gitu. Jadi jangan hanya mengandalkan satu informasi saja gitu, Hmm. Kak Marlias. Oke. Jadi jangan percaya satu sumber informasi yang belum tentu valid ya. Jangan percaya hoax lah kalau bahasanya sekarang ya. Harus yang valid. Tapi kalau tadi disebutin Mas Rehan, Mas Madlias itu orangnya ramah, betul. Itu bukan hoax ya, itu fakta. Oke, Mas Rehan, kita lanjut poin yang selanjutnya. Ucapan ini bisa mengubah perilaku diri sendiri, terutama untuk hal-hal yang positif. Gimana nih? Iya betul. Kalau dari tadi kita ngomongin tentang pengaruh ucapan orang lain Hmm. terhadap diri kita sendiri, sekarang kita ngomongin tentang pengaruh ucapan kita Hmm. terhadap diri kita sendiri tuh, Ya. atau biasa kita sebut dengan self talk ya. Nah. Jadi bagaimana itu kita berbicara atau mengucapkan sesuatu seperti pikiran kita atau seperti perasaan kita terhadap diri sendiri. Sebetulnya manfaatnya banyak ya. Hmm. Ada bisa meningkatkan motivasi, Hmm. kemudian juga bisa menurunkan stres juga, Hmm. bisa juga mensugesti diri kita juga gitu ya. Contoh gini, karyawan yang cemas ketika misalnya dia diberikan tugas yang baru nih, biasanya karyawan yang promosi atau mutasi gitu, mereka akan cemas kan, Hmm. bisa nggak ya saya mengerjakan tugas yang baru, Hmm. berhasil nggak ya gitu ya.
Nah, ini mereka bisa sebetulnya kalau mereka menggunakan self talk ini. Hmm. Tuh, mereka ucapkan aja kepada diri mereka sendiri, saya bisa, saya tidak takut untuk mencoba tugas yang baru, atau Mhm. saya akan menjadikan ini sebagai kesempatan untuk saya belajar hal yang baru gitu ya. Mhm. Jadi nanti niscaya akan kecemasan mereka akan berkurang gitu, dan juga keyakinan mereka akan meningkat gitu. Lalu kemudian kenapa keyakinan ini penting? Karena Mhm. gini, ketika seseorang itu memiliki keyakinan Mhm. bahwa dia mampu melakukan tugas tertentu gitu, maka kemungkinan untuk berhasil itu akan muncul. Hmm. Meskipun juga ada kemungkinan untuk gagal juga gitu ya, Mhm. karena kan kita rasional aja ya, Mhm. memang ada beberapa variabel yang nggak bisa kita kendalikan juga gitu ya. Mhm. Tapi itu nggak masalah, itu nanti ujungnya pada seberapa besar usahanya dia dan seberapa besar doanya dia nantinya gitu. Tapi ketika seorang itu sudah di awal itu sudah merasa saya nggak mampu nih, atau Mhm. ini kayaknya terlalu sulit deh buat saya, maka kemungkinan untuk berhasil itu udah Mhm. selesai, udah tertutup gitu. Jadi Oke. udah susah mau ngapain lagi kalau kayak gitu, Kak Matias. Oke, berarti penting untuk mensugesti diri kita bahwa kita bisa berhasil gitu ya. Itulah pentingnya self Iya talk. betul. Nah, kita sebagai orang dewasa harus belajar nih dari anak kecil juga nih ya. Dora the Explorer juga selalu bilang berhasil, berhasil katanya. Intinya berhasil juga nanti akhirnya gitu ya. Jadi kita harus belajar Betul. dari banyak hal. Oke, yang penting kita harus berhasil dan sukses. Terakhir, Mas Rehan, ini sangat luar biasa loh perbincangan kita pagi hari ini. Yang terakhir adalah pentingnya berucap dengan empati. Nah, ini kayaknya agak susah nih. Meskipun kita tinggal di negara timur Indonesia, tapi kadang-kadang empati ini agak susah. Yang dimaksud dengan empati dan berucap dengan empati ini gimana nih, Mas Rehan? Iya, ini yang paling penting ya Iya. ketika kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain ya. Hmm. Jadi bagaimana sih kita untuk mempertimbangkan, kalau saya tanya ini kira-kira orangnya tuh sedih nggak ya, Hmm. terluka nggak ya? Nah, contohnya yang tadi sebelumnya Kak Matlias bilang gitu ya, ketika kita tanya, kok kamu gemukan sih? Kan kita nggak tahu ya, dia sudah melalui apa. Bisa jadi Hmm. dia sudah diet selama 1 bulan. Hmm. Bayangkan ketika kita tanya seperti itu, yang dia rasakan pasti sedih, putus asa gitu ya. Dia merasa bahwa dietnya sebulan ini akan sia-sia gitu. Hmm. Maka itu empati itu menjadi kunci yang paling penting gitu. Nah, masalahnya adalah gini, ada beberapa orang yang mengklaim gitu ya, saya orangnya belak-belakan loh, Hmm. saya orangnya to the point loh, jadi Hmm. kalau tersinggung ya tolong dimaklumi ya gitu ya. Hmm. Nah, ini sebetulnya nggak benar. Kenapa? Oke. Karena gini, empati itu adalah hal yang bisa kita pelajari. Jadi bukan hal yang saklek yang udah nggak bisa kita apa-apain gitu, enggak Hmm. kok. Kita bisa mengembangkan empati, kita bisa melatih empati kita gitu. Gimana caranya? Ya belajar merasakan apa yang Hmm. orang lain rasakan. Hmm. Feel what they feel, walk in their shoes gitu ya. Hmm. Dengan apa? Pertama kali adalah dengan mendengar. Hmm. Nah, masalahnya adalah gini, ada beberapa orang yang lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan gitu. Hmm. Ini yang menjadikan belajar empati itu sulit untuk beberapa orang, Kak Matias. Oke ya, ingin didengarkan tanpa mau mendengarkan. Padahal di luar sana ingin banyak orang yang juga ingin menjadi pendengar yang baik juga. Jadi penting bagi kita untuk berucap dengan empati. Karena kadang-kadang gini, tadi betul disebut Mas Rehan, gemuk. Kok kamu gemukan sih? Kerjanya makan tidur mulu sih, males. Pas sudah kurus, kamu kurus sih, kamu cacingan. Netizen maha benar, tidak akan pernah salah ya. Terima kasih Mas Rehan. Sangat luar biasa perbincangan kita pagi hari ini. Semoga ini bisa menginspirasi bagi kita semuanya untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam berucap. Terima kasih Mas Rehan. Sehat selalu. Salam untuk Makasih banyak, keluarga Kak di rumah. Matias. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas satu hal yang mungkin menjadi permasalahan banyak orang, apalagi di masa pandemi ya. Ketika kita terus memakai masker gitu ya, mungkin ada yang agak lalai dalam hal membersihkan kesehatan mulut dan giginya, terutama gigi gitu ya mungkin ya, atau mulut yang akhirnya menimbulkan bau mulut seperti itu. Nah, kita akan membahas
gimana sih cara mengatasi bau mulut yang membandel gitu ya. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Elsa, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kabar baik ya, semoga Dokter Elsa kabar baik terus, teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma juga sehat-sehat terus. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang ini yakin ya banyak orang yang mengalami gitu ya, sehingga akhirnya mungkin jadi nggak percaya diri dan lain sebagainya. Apalagi di masa pandemi ketika kita mungkin mulai menutup mulut kita dengan masker gitu ya, di satu sisi kayak wah bau naganya berputar di situ-situ aja. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan bau mulut ini apa sih dok, dan mungkin penyebabnya gitu yang akhirnya bisa menimbulkan bau gitu dok? Oke, jadi bau mulut itu istilah kedokterannya adalah halitosis. Halitosis berasal dari kata halitus yang artinya bau dan juga osis yang artinya abnormal. Jadi suatu kondisi di mana terciumnya bau pada saat seseorang tersebut bernafas atau berbicara. Jadi faktornya banyak, ya bisa berasal dari rongga mulut itu sendiri ataupun dari luar rongga mulut. Oke, baik dari dalam rongga mulut maupun dari luar. Nah, kalau dari dalam rongga mulut, ini apa yang bisa menyebabkan, dan faktor yang dari luar rongga mulut ini apa juga dok? Kan kita mungkin pengen ngerti juga supaya antisipasi ya, tindakan preventif supaya nggak bau naga terus nih. Gimana nih dok? Oke, jadi sebetulnya dari dalam rongga mulut sendiri itu sebenarnya kita secara garis besar kita pisahkan secara fisiologis dan juga patologis. Jadi secara fisiologis itu kondisi mulut kering pada saat misalnya bangun tidur, kemudian makanan atau minuman yang membuat mulut kering atau alkohol, kemudian juga penggunaan gigi tiruan yang jarang dibersihkan seperti itu, dan juga kebiasaan merokok. Dan kondisi patologis sendiri adalah penyakit-penyakit baik itu di dalam mulut, misalnya penyakit lubang gigi misalnya, ataupun gusi yang bengkak, kemudian akar gigi yang busuk, dan juga penyakit-penyakit lain yang di luar rongga mulut adalah penyakit sistemik yang berasal dari organ-organ tubuh lain. Oke. Dan juga satu lagi bakteri. Bakteri. Nah, ini juga yang sering kita baca atau sering kita dengar ya dok ya, bakteri gitu kan. Nah, pertanyaan itu bakteri apa dan asal dari bakteri ini seperti apa? Kan kita tahu di dalam tubuh kita sebenarnya juga ada bakteri ya gitu. Cuma kan masalahnya ada bakteri baik atau jahat seperti itu. Nah, sebenarnya yang ya kalau lebih berfokus pada bau mulut sendiri, ini bakterinya apa dan asalnya dari mana? Apakah memang murni dari yang ada di dalam tubuh kita yang sudah ada, atau sebenarnya berasal juga dari faktor-faktor yang tadi, mungkin dari luar rongga mulut juga, mungkin merokok, alkohol, dan lain sebagainya ini dok? Bakteri itu bisa dari mana saja. Jadi dalam rongga mulut sendiri jutaan bakteri. Jadi bakteri ini yang menimbulkan bau mulut adalah bakteri yang memiliki kemampuan untuk memecah protein yang dari dalam rongga mulut, misalnya air liur kita, kemudian sisa-sisa makanan dapat diubah menjadi suatu produk gas yang mengeluarkan bau menyengat seperti itu. Misalnya volatil kompon sulfur, itu gas yang dihasilkan oleh salah satu bakteri anaerob gram negatif. Seperti itu. Oke, nah itu dari bakterinya. Nah kan tadi kata dokter banyak banget bakteri dalam rongga mulut kita ya. Meskipun kita sebagai manusia awam nggak bisa lihat ya, karena itu mungkin ukurannya sangat mikro seperti itu. Nah sebenarnya ada nggak sih dok satu bagian gitu ya yang di dalam rongga mulut kita yang ini tuh rentan banget, di situ tuh tersimpan banyak sekali bakteri? Apakah ya kalau di dalam gigi, misal gigi kan biasanya ada yang berwarna-warna yellow gitu itu maksudnya apakah tersimpan di situ bakterinya atau gimana sih dok? Iya, sebetulnya banyak sekali kita jumpai bakteri itu di lubang gigi, kemudian di celah-celah gigi, kemudian yang paling banyak adalah di bagian punggung lidah. Gitu. Jadi di bagian posterior ataupun bagian belakang, seringkali kita amati ada satu lapisan tipis tongue coating, itu seperti itu. Jadi penumpukan dari sisa makanan yang terjebak di permukaan lidah.
Karena jika kita perhatikan permukaan lidah itu tidak licin, tapi dia anatominya ada papil-papilnya yang memungkinkan si bakteri itu tinggal di dalamnya. Oke, kalau kita ngomongin tentang siapa yang rentan, Dok, di luar tadi kan ada faktor di dalam rongga mulut, di luar rongga mulut, ada faktor fisiologis, ada faktor patologis juga gitu. Sebenarnya ada nggak sih orang-orang di luar sana yang memang dengan kondisi seperti tertentu gitu ya, ini rentan mengalami bau mulut? Apakah ini jenis kelamin, range usia, atau faktor tumbuh kembang dari kecilnya, atau gimana sih, Dok? Oke, sebenarnya kalau kita bicarakan mengenai prevalensi, jadi semua orang bisa saja mengalami permasalahan bau mulut ini, mulai dari bayi sampai dengan usia lanjut. Jadi menurut penelitian tidak ada hubungannya antara umur seseorang dengan tingkat keparahan dari si bau mulut. Yang ada adalah kesehatan mulut itu sangat mempengaruhi. Misalnya pada usia lanjut biasanya sering kita dapati kondisi ini disebabkan karena kemampuan motorik dari orang berusia lanjut itu berkurang sehingga tingkat kebersihan mulutnya tidak baik. Gitu. Agak sulit untuk menyikat gigi seperti itu. Dan ada penggunaan obat-obat tertentu ataupun kondisi penyakit sistemik. Oke, penyakit sistemik ya. Oke, Dok, ini juga mungkin mewakili pertanyaan banyak orang di luar sana. Gini, sebenarnya bau mulut itu wajar nggak sih gitu? Maksudnya kayak bau mulut itu apakah memang akan selalu berbau, cuman mungkin baunya beda-beda antara yang ya sedikit bau sampai yang bau banget, atau ada bau mulut itu yang benar-benar nggak berbau sama sekali? Mungkin contohnya gini, ketika kita lihat di TV ya, ada film atau apa, ada acting nih, dua orang saling ngomong deket-deketan, mulutnya saling deket-deketan, so otomatis kan bisa saling mencium hawa bau napasnya. Nah pertanyaannya, oh berarti orang ini dua-duanya ini nggak ada bau mulut sama sekali. Nah pertanyaannya, bau mulut itu wajar atau enggak? Dan bagi orang yang sehat berarti tidak ada baunya sama sekali atau gimana sih, Dok? Sebenarnya bisa saja wajar, dianggap wajar, ataupun bisa juga tidak wajar. Wajar di kondisi misalnya mulut kita kering setelah bangun tidur. Ataupun pada saat berpuasa. Jadi produksi air liur kita berkurang. Kemudian yang tidak wajar adalah kondisi di mana ada penyakit-penyakit tertentu yang tadi sebelumnya disebutkan dalam rongga mulut maupun penyakit sistemik. Berarti gini, Dok, ada nggak sih yang benar-benar tidak berbau sama sekali gitu, benar-benar yang kayak angin biasa aja? Ini pertanyaan, nggak tahu ini pertanyaan yang gimana lah. Pokoknya ini ada nggak sih yang benar-benar yang cuman keluar itu cuma ya kayak angin aja gitu, benar-benar tidak berbau sama sekali gitu, Dok? Iya, jadi sewajarnya sih ada ya tercium aroma tertentu ya. Seperti itu, kecuali menggunakan mungkin penyegar atau obat kumur tertentu. Kalau pakai penyegar atau obat kumur pasti baunya ya bau si obat kumurnya gitu ya. Oke, berarti sebenarnya wajar aja. Cuma nanti ada batas di mana ini baunya udah bener nggak wajar. Sebenarnya bau itu akan ada karena mungkin refleks dari bakteri atau makanan yang kita konsumsi atau minuman ya. Itu berpengaruh juga seperti itu. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang bau mulut. Ini permasalahan banyak orang, nanti akan kita bahas solusinya gimana kalau akhirnya sudah memiliki bau mulut gitu ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar bau mulut, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, efektif tangani bau mulut. Bau mulut ini menjadi banyak effort lah ya untuk hal ini gitu, karena ini juga percaya diri kita, kualitas bergaul kita, dan pasti kualitas hidup kita juga pasti berpengaruh karena juga hubungannya dengan kesehatan dalam tubuh kita. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar bau mulut, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Elsa, kita lanjut lagi ya, Dok ya. Dok, tadi kan disebut sama Dr. Elsa bahwasanya di segmen sebelumnya itu kayak salah satu titik gitu ya yang banyak terdapat bakteri adalah di gigi atau di lubang gigi atau di sela gigi. Berarti kalau ada gigi yang berlubang ini juga menjadi salah satu faktor bau mulut nggak sih, Dok? Gigi yang berlubang itu? Iya.
Yang pasti gigi berlubang itu rentan terhadap bakteri. Ah. Bakteri ini dapat menghasilkan suatu gas yang berbau khas. Oke, solusinya kalau ada gigi yang bolong, berlubang, bisa ditambal untuk mengobati meminimalkan baunya atau harus dicabut nih dok? Oke, jadi untuk menentukannya kita perlu konsultasi lebih lanjut ke dokter gigi. Jadi perlu dicek sejauh mana lubang tersebut, apakah bisa ditambal atau diperlukan perawatan syaraf ataupun sebaiknya dicabut. Oke. Harus menyesuaikan kondisinya ya, apakah ini bisa ditambal atau harus dicabut. Nah selain itu juga, ini kan tadi juga sempat dimention sama dokter Elsa di segmen sebelumnya, bau itu sebenarnya wajar, tapi akan berbau yang beragam kalau salah satunya pakai obat kumur. Nah sebenarnya ini juga kita ingin tahu juga sebagai masyarakat umum, sebenarnya obat kumur ini efektif nggak sih untuk menangkal bau mulut gitu sampai ke akar-akarnya mungkin ya gitu. Ini akan efektif untuk jangka panjang atau instan aja untuk bahasanya menyelamatkan pada saat mungkin event-event khusus gitu dok? Ya, sebetulnya tergantung daripada penyebab bau mulut itu sendiri. Gitu. Jadi obat kumur merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kondisi bau mulut tersebut. Tetapi perlu diperhatikan adalah kandungan bahan dari si obat kumur tersebut. Harus kita pilih yang non alkohol seperti itu. Kan kalau kita pilih yang alkohol justru akan membuat mulut kita kering dan akhirnya menjadi lebih berbau. Padahal kita pikirnya alkohol bisa membunuh bakteri. Penyebab lain, ya. Oke, penyebab lain yang harus kita atasi. Harus tahu penyebabnya dulu gitu ya. Oke ya kita. Oke, dok, ini kalau kita berbicara tentang obat kumur ya, tadi kan memang ya harus menyesuaikan juga dengan kondisi penyebabnya seperti apa seperti itu. Tapi ada juga nih gini, yang berpikir gini, kalau orang bau mulut itu tandanya katanya penyakit deh gitu. Tanda dari satu penyakit di dalam tubuh kita. Kan aku juga mungkin sering baca artikel seperti itu. Nah apakah, tadi kan dokter juga sempat menyebut dari sisi patologis juga gitu ya, karena baunya seperti itu. Tapi apakah semuanya berakhir pada itu gitu, dengan oh iya ini berarti ke penyakit tertentu nih. Nah ada beda nggak sih sebenarnya kalau emang itu benar ke penyakit gitu ya, ada beda nggak baunya gitu ya? Tapi agak susah juga ya nyiumin bau mulut seseorang. Maksudnya ada beda nggak sih mungkin yang dirasakan orang ini antara bau mulut karena bakteri, karena faktor ya tadi makanan, minuman, atau karena penyakit tertentu gitu dok? Ya, sebetulnya halitosis itu dia bukan penyakit tetapi adalah gejala daripada suatu penyakit atau kelainan tertentu. Itu dari bau mulut bisa kita deteksi beberapa penyakit tertentu karena baunya memang khas, berbeda-beda. Seperti itu dan perlu penanganan lebih lanjut ke ahlinya, yang artinya perlu pemeriksaan ke dokter gigi yang nantinya akan bersinergi dengan dokter spesialis internis untuk penanganannya lebih lanjut. Oke, jadi harus diteliti dulu. Kemudian kalau memang akhirnya tendensinya ke satu penyakit tertentu, bisa ketemu internis untuk mengetahui apakah ada penyakit dalam atau enggak gitu yang dialami. Oke, Dokter Elsa, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati dari Pak Gunandin ya. Dok, saya itu kalau lama nggak ngunyah makan atau minum, kok baunya jadi nggak sedap banget ya. Bau napasnya mungkin ya. Kok bau napasnya jadi nggak sedap banget. Nah, kalau udah makan permen atau ngunyah makanan, baru kerasa agak enak. Itu ada masalah apa dan solusinya gimana? Gimana nih, dok? Iya, oke. Jadi makan menggunakan salah satu sisi ataupun makan hanya diendapkan tanpa pengunyahan, artinya rongga mulut kita tidak terpicu untuk memproduksi saliva atau air liur, yang kita tahu bahwa air liur itu penting untuk pembersihan, self cleansing. Jadi biasanya jika gigi itu tidak digunakan secara fungsionalnya secara baik, maka yang ada plak banyak menumpuk, kemudian karang gigi yang akhirnya menyebabkan kondisi radang gusi. Nah, faktor-faktor tersebut yang harus lebih lanjut diperiksa oleh dokter gigi. Harus diperiksa oleh dokter gigi ya untuk mengetahui
masalahnya seperti apa. Tapi benar ya dok ya, maksudnya ini kan kasusnya mungkin ini 11-12 dengan orang yang puasa kan, maksudnya tidak makan minum dalam waktu kurang lebih 12-13 jam. Ini berarti kalau kita ngomongin orang puasa dan berbau, ini hal yang wajar ya dok, karena tidak makan dan minum atau gimana tuh dok? Iya, tetapi tidak makan dan minum dalam kondisi tertentu ya, dalam jangka waktu tertentu. Nah, setelah itu adalah proses pembersihannya yang perlu kita perhatikan harus maksimal. Gitu, yang artinya harus pembersihannya harus baik, kemudian tepat seperti itu caranya menyikat gigi. Cara menyikat gigi. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya. Cara menyikat gigi itu harus benar gitu ya, cara-caranya. Tapi ada juga yang menambahkan yang kayak pakai apa sih dok? Kayak tali apa sih bahasanya itu? Tali Iya, dental floss. Ya itu sebenarnya efektif juga nggak sih dok? Iya. Pastinya efektif untuk mengurangi sisa makanan yang terjebak di celah-celah gigi. Tapi penggunaannya juga harus sesuai dengan cara yang tepat. Oke, sikat gigi, dental floss, dan lain sebagainya, mouthwash, itu semuanya bisa efektif kalau penggunaannya juga tepat gitu ya dok ya? Tepat sesuai dengan kondisi dan penyebabnya. Makanya harus kembali lagi, kita harus ke dokter gigi lagi untuk mengetahui penyebabnya seperti apa supaya mendapatkan penanganan yang sesuai seperti itu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Gunandi tadi ya, dan tetap semangat. Pokoknya harus tetap jaga kesehatan mulut supaya tidak menimbulkan bau-bau yang kurang sedap seperti itu. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, ini yang menarik juga sebenarnya kalau untuk faktor kayak makanan, minuman itu mungkin bisa dicegah gitu. Kita tidak mengonsumsi ini, tidak mengonsumsi itu. Tapi kalau tadi kaitannya dengan penyakit dok. Nah, semisal nih ketika diperiksa ke internis ya, ke penyakit dalam ternyata, oh ada penyakit dalam A, katakanlah seperti itu. Terus ketika penyakit dalam A ini diobati, yang awalnya menjadi penyebab bau mulut, ketika penyakit A ini sembuh katakanlah, berarti faktor untuk bau mulutnya juga akan hilang ya dok ya, atau gimana tuh? Ya, yang pasti akan berkurang ya, tapi tetap butuh penanganan lebih lanjut dan kerjasama antara dokter gigi dan juga spesialis internis seperti itu untuk selain mengurangi bau dari faktor di luar rongga mulut, juga mengatasi bau dari faktor dari dalam rongga mulut tersebut. Oke. Berarti kalau apapun kondisinya, mungkin misal barusan ya penyakit dalam hilang, masih sih ada baunya, cuman nggak begitu menyengat mungkin ya seperti yang di awal seperti itu. Nah, sekarang kita berfokus ke pengobatannya. Sebenarnya kalau ngomongin bau mulut ini satu hal yang bisa diobati kah? Atau lebih ke tindakan preventif sih dok? Kecuali kalau kita ngomongin di luar penyakit ya, di luar penyakit yang ada di dalam tubuh kita, itu kan memang udah faktor eksternal lagi tuh, faktor berbeda lagi gitu. Tapi kalau misal makanan, minuman segala macam dan udah terlanjur itu bakterinya numpuk di dalam mulut, itu sebenarnya harus diobati kah atau lebih ke tindakan preventif sih dok? Kalau mungkin menurut kasus yang pernah dokter Elsa tangani seperti itu. Iya, jadi perlu penanganan yang pasti bau mulut ini bisa ditangani. Balik lagi ke penyebabnya apa. Jadi untuk konsultasikan ke dokter gigi untuk dilakukan pengecekan medical check up rutin untuk melihat apakah ada potensi-potensi dalam rongga mulut yang menyebabkan bau tersebut. Gitu. Kemudian nanti jika ditemukan suatu kondisi di mana berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan, maka akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter spesialis tersebut. Oh, oke. Nah, ini kalau untuk anak-anak nih dok, kan biasanya anak-anak segala macam makanan bisa dimakan, atau kadang-kadang ngumut-ngumut jari gitu ya. Terus suruh sikat gigi juga susahnya minta ampun. Sebenarnya kasusnya bisa dikatakan sama nggak sih antara kasus bau mulut di anak gitu ya dengan kasus bau mulut di dewasa gitu? Iya, yang pasti hampir sama ya. Yang bau mulut ini yang paling utama adalah dipengaruhi oleh kesehatan mulut kita, artinya kebersihan rongga mulut. Jadi hygiene, oral hygiene ya pada anak-anak biasanya ya itu harus diperhatikan sekali, tidak hanya membersihkan tadi giginya, tetapi juga lidahnya. Makanya penting ya dari dini kita orang tua untuk mengajari bagaimana anak-anak untuk
ya toilet training, cara nyikat gigi dan lain sebagainya ini Ya, menjadi betul. penting karena ini akan dibawa ketika mereka dewasa nanti. Oke, Dokter Elsa ini sudah dijelaskan secara detail tentang bau mulut, bagaimana cara mengatasinya harus disesuaikan dengan penyebabnya seperti apa. Nah, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya bau mulut. Ini penting banget ya untuk kita semuanya ketahui. Oke, nanti akan kita bahas di segmen terakhir ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dokter Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi di segmen terakhir ini. Kita akan membahas tips mencegah bau mulut ya dok ya. Yang pertama adalah rutin bersihkan gigi dan lidah. Nah, ini rutinnya ini normalnya, standarnya, idealnya berapa kali sehari sih dok? Dan gimana yang pasnya ini penting banget ya, karena banyak akhirnya cuma sekali atau beberapa kali tapi caranya juga salah gitu dok. Gimana nih? Yang pasti membersihkan gigi, menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Kemudian di waktu pagi setelah sarapan, kemudian malam sebelum tidur. Idealnya seperti itu. Kemudian membersihkannya dengan cara yang tepat. Artinya tidak terburu-buru, kemudian arahnya juga tepat dari arah gusi ke arah gigi, seperti itu. Kemudian perlahan-lahan. Oke, nah kadang-kadang gini dok, banyak yang sikat gigi tapi nggak ngebersihin lidah. Karena mungkin ada yang bilang kalau dibersihin lidahnya itu jadi kayak pengen mual, muntah gitu, gitu. Itu pengalaman ya dok ya. Ada beberapa teman yang cerita juga. Nah sebenarnya seberapa penting juga itu ngebersihin lidahnya dok? Ya, penting sekali karena yang kita tahu permukaan lidah itu adalah tempatnya bakteri dan juga kotoran menumpuk di sana. Jadi selain itu juga ada jamur. Jadi kita harus pelan-pelan sekali menggunakan alat yang lembut, kemudian bisa menggunakan air hangat seperti itu untuk menyekanya atau sikat khusus. Oke, dengan sikat khusus ya. Oke, kita lanjut yang kedua setelah membersihkan gigi dan lidah adalah perbanyak minum air putih. Sebenarnya dampak dari air putih selain untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh, kaitannya dengan bau mulut gimana sih dok? Ya, jadi air putih ya dapat meningkatkan produksi air liur kita. Secara otomatis air liur kita tidak kental. Kemudian selain itu juga melembabkan, ya, tidak membuat mulut kering. Oke ya, jadi ini yang murah tapi banyak manfaatnya, melimpah seperti itu ya. Jadi kalau ingin memiliki ya rongga mulut yang lebih bersih, kesehatan mulut yang lebih bersih, bau mulut yang lebih enak, lebih segar, jangan lupa untuk minum air putih. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Hindari makanan atau minuman penyebab bau mulut. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok, maksudnya yang lebih spesifik lagi gitu ya, makanan atau minuman yang mengandung apa atau berjenis seperti apa yang akhirnya ini bisa berpotensi besar menyebabkan bau mulut dok? Ya, yang pasti makanan minuman yang terutama yang berbau nyengat ya, yang rasanya juga tajam, itu. Kemudian juga jika minuman ada yang beralkohol, itu akan kembali lagi membuat kondisi mulut kering dan akhirnya kebersihan mulut juga tidak baik. Oh, oke. Ini dari faktor makanan, minuman. Ketika mungkin orang mengonsumsi makanan, minuman ini, dan ketika dia berhenti, ini masih akan terus bau atau baunya berkurang atau bisa hilang secara permanen sih dok? Kalau penyebabnya adalah makanan, maka bau mulut tersebut akan hilang. Gitu. Tetapi perlu dicek lagi apakah ada penyebab lain di luar makanan tersebut. Seperti itu. Oke, untuk mengetahui faktor-faktor yang lainnya mungkin bisa menjadi penyebabnya seperti itu ya dok ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Nah ini, biar sehat untuk mulut, sehat untuk dompet juga ya. Berhenti merokok. Nah merokok ini ya kita tahu ya, kadang-kadang kalau kita ngobrol sama orang yang merokok kan ya aromanya sih lebih ke rokok ya seperti itu. Nah selain aroma rokok juga bisa menyebabkan
ketika tidak merokok bisa menyebabkan bau mulut juga ya dok ya, dan efek dari merokok ini seperti apa sih dok? Jadi ya efek daripada rokok itu adalah biasanya lebih ke kebersihan mulut yang tidak terjaga dengan baik dan juga produksi air liur yang berkurang. Gitu. Selain itu juga dia ada beberapa jaringan mukosa mulutnya burn-nya, bakar seperti itu. Ini ada kaitannya juga dengan kandungan yang ada di dalam rokoknya nggak sih dok, yang akhirnya kayak udah dikonsumsi udah berapa tahun, belas tahun, bahkan puluh tahun mungkin ya, yang udah menjadi perokok aktif dari kecil gitu. Ini ada hubungannya nggak sih? Ya, kalau kita perhatikan biasanya para perokok seperti itu kondisi mulutnya ada gambaran coklat-coklat atau stain atau juga karang gigi seperti itu. Jadi, itu yang salah satu yang akhirnya membuat permukaan gigi menjadi kasar dan sisa makanan mudah menempel. Yang akhirnya kalau kita pembersihannya kurang baik, ya berefek kepada si gigi tersebut yang kotor, kemudian radang gusi, lubang. Oke ya, yang terakhir dok, periksa ke dokter gigi secara berkala. Idealnya berapa kali dalam setahun dan apa yang biasa dilakukan ketika pemeriksaan ini dok? Ya, idealnya masih 6 bulan sekali kita mengecek kesehatan, artinya medical check up ke dokter gigi ya, untuk kita melihat sejauh mana permasalahan dalam rongga mulut dan bisa ditangani lebih cepat, lebih baik. 6 bulan sekali ngecek apa yang terjadi dengan kesehatan gigi kita dan juga pastinya mulut secara umumnya. Baik, terima kasih Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga ini menjadi titik awal bagi kita untuk menyambut 2022 dengan bau napas yang baru yang lebih segar dan juga wangi ya. Karena siapa tahu nasib kita juga jauh lebih wangi dan segar dan banyak rezekinya di tahun 2022. Terima kasih Dr. Elsa sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Saya selalu salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dok. Pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.